Kak, kalau sambil S2 bisa sambil kerja nggak sih gitu, karena aku nanya-nanya. Terus kata mereka tuh ya, hai, welcome to our channel, nama aku Kusuma. Balik lagi di sesi Side Talk atau Psychology Talk. Oh ya, mungkin kalian bisa lihat ini backgroundnya agak sedikit berbeda karena aku sekarang bikin studio. Dan sebenarnya itu belum jadi full sih, karena di sini masih kayak agak berantakan dikit. Ini ada sofa, ini ada yang beanbag. Coba dari kalian kasih masukan dong, gimana sih biar dekornya tuh kelihatan bagus banget gitu loh, biar kelihatan kayak studio banget. Karena aku pun ya kalau studionya enak gitu kan, aku bikin kontennya pun nyaman dan mungkin bisa lebih rutin juga ya, karena semakin semangat bikin konten-kontennya. Nah, langsung aja, jadi di video ini aku membahas tentang bisa nggak sih kuliah psikologi sambil kerja, karena itu banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM aku, karena memang mungkin orang-orang tuh mikir bahwa kalau kita sambil kuliah psikologi itu tuh benar-benar padat banget jadwalnya dan benar-benar sama sekali nggak bisa kerja gitu kan, pasti mikirnya kayak gitu. Nah, tapi itu sebetulnya nggak selalu seperti itu. Jadi mungkin aku bakal bahas dulu sebetulnya kuliah psikologi itu kayak gimana sih, yang mungkin udah pernah aku bahas juga sih di video-videoku sebelumnya, tapi aku bakal ringkas lagi sebetulnya kuliah psikologi itu kayak gimana sih gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kuliah psikologi ya bisa dibilang itu kan ada beberapa tipe juga ya, jadi nggak semuanya reguler. Jadi ada yang kelas karyawan, ada reguler, dan mungkin ada yang kelas paralel juga gitu kan, itu tergantung dari univnya gitu. Dan aku sebetulnya kurang tahu untuk yang kelas paralel atau mungkin kelas yang di luar reguler dan kelas karyawan, karena di kampus aku waktu itu nggak ada. Dan untuk di kampus aku sendiri, setahu aku dulu zaman aku itu cuman ada yang kelas reguler aja gitu. Jadi untuk yang kelas karyawan itu sebetulnya nggak semua univ ada, jadi tergantung dari univnya. Nah, makanya kalau kita ngomongin kelas karyawan itu udah pasti kan bisa kuliah psikologi sambil kerja gitu. Jadi makanya kalau bisa dibilang bisa sambil kerja atau enggak, bisa aja. Tapi kalau untuk yang kelas reguler, nah ini tergantung. Karena untuk yang kuliah psikologi, yang kelas reguler itu kan benar-benar jadwalnya tuh dari Senin sampai Jumat. Kadang sampai Sabtu juga gitu kan, tergantung kampusnya. Nah, untuk dari jadwalnya sendiri, biasanya dari semester 1 sampai 2 itu memang masih belum begitu padat gitu. Tapi ketika kita sudah semester 3 atau 4, 5, dan seterusnya itu udah mulai padat dengan adanya praktikum dan juga tugas-tugas atau penelitian ke lapangan biasanya. Karena untuk di kuliah psikologi ini biasanya kita tuh ngambil data ke lapangan juga, kayak misalkan kita wawancara OP gitu kan, atau observasi OP gitu, atau kita datang ke sekolah-sekolah atau mungkin perusahaan-perusahaan yang kalau ngambilnya peminatan PIO gitu ya, atau psikologi industri dan organisasi. Nah, jadi makanya untuk yang ngambil kelas reguler ini harus dipikir lagi 2 kali, karena takutnya tidak bisa time management gitu ya, karena emang bener-bener padat banget dari Senin sampai Sabtu. Dan aku dulu, pengalaman aku pribadi gitu ya, kuliah tuh pernah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore yang bener-bener full banget. Terus ditambah aku ikut BEM juga, terus ditambah panitia, kepanitiaan, dan mungkin ditambah kegiatan volunteer juga di luar kampus gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener kayak capek banget ya kalau misalkan aku ngambil kerjaan gitu di luar kampus gitu kan, atau sambil part time kayak gitu. Jadi makanya sebetulnya kalau dibilang bisa sambil kerja atau enggak memang tergantung, balik lagi ke individu masing-masing. Kalau dibilang bisa ya bisa, tapi kita harus nyocokin sama jadwal dulu gitu. Misalkan teman-teman mau kerja di awal semester itu nggak masalah. Kalau di pertengahan semester itu yang jadi masalah, karena memang masih sibuk banget ya. Nah, kalau untuk di akhir-akhir, nah ini udah agak renggang lagi nih waktunya, karena kita cuma fokus ke skripsi aja. Nah, di situ teman-teman bisa juga sambil kerja tuh ketika teman-teman cuma ngambil skripsi aja. Nah, tapi harus diperhatikan juga ketika kita mau ngambil part time saat sambil kuliah psikologi. Jadi ada beberapa poin penting yang harus teman-teman tahu dan harus teman-teman perhatikan dan pertimbangkan juga sebelum ngambil part time atau kerja sampingan. Yang pertama itu time management. Ini udah pasti ya, time management itu penting banget ketika teman-teman mau kerja, mau organisasi, mau volunteer dan sebagainya. Jadi teman-teman tuh harus coba untuk menjadwalkan per harinya. Misalkan teman-teman tuh hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, Rabu ngapain gitu. Jadi benar-benar kayak terjadwal banget. Terus hari Senin tuh jam berapa sampai jam berapa, kegiatannya apa aja dan seterusnya. Jadi kayak dijelasin, dijabarin kayak gitu, supaya kita tuh bisa membagi-baginya dengan baik gitu. Kalau misalkan si kegiatan-kegiatan kita ditulis atau dicatat dengan baik lah kayak gitu. Nah, untuk yang time management ini mungkin kalau teman-teman cari di Google juga sebetulnya banyak juga ya, gimana sih cara time management yang baik dan seterusnya. Karena kalau aku jelasin di sini kayaknya bakal agak panjang juga ya, atau mungkin nanti aku bakal bikin video terpisah tentang time management ini. Nah, terus yang kedua, kalau teman-teman mau sambil kerja sampingan saat sambil kuliah psikologi, teman-teman itu jangan terlalu banyak ngambil kegiatan organisasi atau kepanitiaan di kampus gitu. Jadi kalau misalkan memang mau kerja ya silahkan,
Tapi di kampusnya ini teman-teman ya udah sekedar fokus di akademiknya aja, atau kalau teman-teman mau ikut BEM ya udah ikutnya satu aja, jangan ikut banyak organisasi. Misalkan teman-teman tuh ikut BEM juga, ikut UKM juga, ikut kepanitiaan juga gitu, karena itu yang salah gitu. Karena kalau misalkan teman-teman terlalu banyak ngambilnya, itu juga nantinya bakal keteteran gitu. Ya walaupun teman-teman tuh jago nih time manajemennya, tapi ketika terlalu banyak kegiatan dan kitanya capek dan akhirnya nanti sakit, itu kan bakal jadi berantakan juga kan ke depannya. Nah makanya diminimalisir aja kegiatan-kegiatan di kampusnya. Nah terus poin yang ketiga, teman-teman harus bagusin nilai matkul. Jadi kalau misalkan teman-teman nilainya jelek, itu kan bakal ngulang tuh, atau teman-teman mungkin harus remedial lah, harus semester pendek lah, itu kan jadi buang-buang waktu dan jadinya teman-teman tuh keteteran gitu kan. Yang tadinya ketika lagi libur semesteran dan teman-teman mau kerja, taunya jadi gak bisa kerja karena harus ngulang atau ngambil semester pendek misalnya. Jadi penting banget buat teman-teman yang mau kerja itu harus menjaga nilainya ya minimal B lah, atau minimal lulus gitu di matkul itu, jadi jangan sampai ngulang. Terus yang keempat, jangan kerjain tugas mepet deadline. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang tadi udah time management, itu pasti udah bisa teratur juga ya dari cara pengerjaan tugasnya kapan gitu kan, atau mau ngerjainnya berapa jam, berapa lama, itu udah terjadwal. Jadi ya kalau bisa ketika teman-teman itu sedang atau mau ngambil kerja part time atau sampingan, ya kalau bisa ketika ada tugas tuh langsung dikerjain, supaya nantinya setelah mungkin teman-teman mau kerja atau setelah pulang kerja, teman-teman tuh bakal punya waktu yang lebih luang lagi, lebih banyak lagi gitu. Terus poin yang kelima, teman-teman coba cari waktu kerja yang lebih fleksibel. Jadi jangan ambil kerjaan yang waktunya itu bentrok sama kuliah, karena itu bakal rugi banget. Teman-teman nggak bisa yang namanya mengesampingkan belajar di kampus, itu nggak bisa, karena kan tujuan teman-teman yang utama itu kan belajar di kuliah gitu kan, belajar di kampus. Jadi kalau misalkan bentrok sama kerjaan, ya kita harusnya mengutamakan belajar dulu baru kerja gitu. Nah jadi makanya daripada kayak gitu, daripada bentrok, mending kita cari kerjaan yang lebih fleksibel. Mungkin yang kerjaannya itu cuma di malam hari aja, misalnya kayak barista gitu kan. Banyak tuh teman-teman aku juga, atau mungkin anak-anak kampus lainnya yang jadi barista, atau mungkin kayak jadi staff di restoran makanan gitu kan. Nah terus poin yang terakhir, coba cari pekerjaan yang memang tidak jauh lokasinya dari kampus, karena ya biar gampang aja gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tuh ketika sudah selesai bekerja dan mau balik lagi ke kampus, ya itu gampang. Nah mungkin tambahan juga sedikit ya, karena banyak banget juga yang nanyain, Kak gimana sih caranya bisa kerja part time dan infonya tuh dari mana sih? Nah kalau dulu aku nggak pernah kerja part time karena aku nggak keterima gitu kan. Dulu tuh aku pernah ngelamar ke Starbucks gitu yang deket kosan aku di DU di Patiukur Bandung. Itu karena aku milih di situ karena memang deket sama kosan aku dan deket ke kampus juga gitu kan. Jadi ya aku ngelamar ke situ, dan taunya memang aku nggak keterima di Starbucks itu kalau untuk part time gitu ya. Itu agak susah katanya, karena memang yang daftarnya itu waktu itu banyak banget ya. Jadi memang saingan juga gitu loh, walaupun cuma part time gitu. Untuk infonya sendiri gitu ya, itu biasanya ada di websitenya sendiri. Kayak misalkan kalau di Starbucks ya buka websitenya Starbucks gitu kan. Kalau misalkan di McD atau McDonald gitu ya buka aja websitenya, dan di KFC juga sama gitu. Nah kalau balik lagi ngomongin ke kuliah psikologi bisa kerja atau enggak, kalau misalkan yang ngomongin anak S2 gitu ya, aku sih memang nggak begitu tahu pastinya kayak gimana, cuman aku pernah denger aja sih dulu cutting aku yang dulu S2, dulu tuh ada konseling yang bareng sama anak-anak S2 gitu kan, maksudnya aku jadi OP-nya mereka gitu. Nah jadi di situ aku sempat kayak sharing-sharing aja gitu, Kak kalau sambil S2 bisa sambil kerja nggak sih gitu kan, aku nanya-nanya. Terus kata mereka tuh ya sebetulnya tergantung juga sih, tergantung dari kitanya gitu kan. Tapi kalau boleh jujur gitu, katanya kalau misalkan S2 memang nggak yang selonggar S1 gitu, jadi memang di S2 ini tuh lebih padat lagi karena praktikumnya lebih banyak. Dan kalau misalkan di S1 nih ada praktikum konseling gitu kan, itu biasanya kayak konselingnya tuh cuma sekali gitu di praktikum yang psikologi klinis aja, atau praktikum yang memang khusus yang ngambil peminatan klinis gitu, biasanya itu konseling 1 kali. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ngambil S2-nya psikologi profesi klinis gitu kan, magister profesi klinis, itu sesi konselingnya tuh bisa berkali-kali, dan mungkin itu lebih analisanya lebih dalam juga kan, makanya butuh satu OP itu biasanya mungkin 8 kali pertemuan gitu. Jadi memang kayak lebih banyak banget gitu loh praktikumnya tuh, yang bener-bener mungkin karena fokusnya profesi gitu ya, jadi memang praktikumnya juga lebih banyak gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman nih yang mau ada pertimbangan nanti S2 psikologi mau sambil kerja, aduh itu kayaknya agak susah ya kalau bisa dibilang, karena aku aja udah kebayang gitu loh, yang S1 aja kayaknya udah berat banget gitu, apalagi kalau yang S2. Jadi balik lagi ke individu masing-masing enaknya kayak gimana, dan apakah memang bisa membagi waktu atau enggak gitu.
Nah, oke, mungkin itu dia video kali ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mau ngambil kerja sambil kuliah psikologi. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!